Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berjumpa kembali bersama saya channel Al Husain. Kali ini saya akan membacakan sebuah sejarah yang ditulis oleh Profesor Dr. Buya Hamka yang berjudul Dari Perbendaharaan Lama. Memasuki bagian keempat, bab keempat yang berjudul Usaha Kedua Kali Merebut Malaka. Awal abad ke-18, kekuasaan Kompeni Belanda telah bertambah besar. Satu persatu kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia ini telah dilemahkan. Kerajaan Mataram, Pusaka Sultan Agung, Kerajaan Banten, Pusaka Sultan Hasanuddin, demikian juga yang lain, tidaklah dapat lagi naik takhta kerajaan. Tinggallah sebuah kerajaan Melayu yang masih besar dan berkuasa penuh, yaitu di Kepulauan Riau. Kerajaan Riau di abad ke-18 adalah seakan-akan Kaisar Melayu. Ia meliputi Johor, Lingga, Pahang, Trengganu, Indragiri, dan Kampar. Bahkan Sultan-Sultan Melayu, terutama Kalimantan Barat, pun mengakui pertalian adat istiadat ke Riau. Seumpama Mempawah, Sambas, Sukadana, Matan, dan Sanggau. Seketika Syarif Abdurrahman, keturunan bangsa Sayyid Al-Qadri Jamalul Lail, mendirikan kerajaan Pontianak, memohonkan kebesaran ke Riau juga. Nyaris kerajaan Riau itu belum padam kebesarannya karena peperangan sesama sendiri tatkala raja kecil dari Siak menyerang Riau, Lingga, dan Johor. Datanglah 5 orang anak Raja Bugis dari Luwuk mengembara di perairan Selat Malaka. Mereka adalah pahlawan-pahlawan perang yang gagah berani. Mereka tolong Raja Riau mengalahkan Raja Kecil. Lalu mereka menjadi Jam Tuan Muda di Riau. Jabatan Jam Tuan Muda adalah sebagai Perdana Menteri yang berkuasa penuh. Dan Sultan di Riau tetap menjadi lambang kerajaan. Jam Tuan Muda Riau pertama, Daeng Marewah, yang wafat 1728 Masehi. Yang kedua, Daeng Celak, wafat 1745 Masehi. Yang ketiga, Daeng Kamboja, wafat pada tahun 1777 Masehi. Dan yang keempat adalah Raja Haji Putra dari Jam Tuan kedua, Daeng Celak. Pada zaman Raja Ali, inilah kerajaan Melayu mencapai kemajuan dan kebesarannya. Bercampurlah darah Bugis dan darah Melayu yang akan menjadi dasar teguh kelaknya dari apa yang sekarang kita namai kebangsaan Indonesia. Berusahalah alim ulama mengisi kebudayaan Melayu dengan agama Islam. Mereka membuat perjanjian persahabatan, berulang alih utusan kerajaan ke Jakarta dan ke Malaka. Perniagaan menjadi subur dan Belanda berjanji tidak akan mengganggu bangsa Melayu dengan adat istiadat dan agamanya. Bangsa Melayu pun memegang teguh suatu janji bahwa musuh Kompeni Belanda adalah musuh Melayu dan musuh Melayu adalah musuh Kompeni. Rugi tanggung kedua dan keuntungan pun dibagi berdua. Pada suatu hari, masuklah kapal dari musuh bersama ke daerah Riau, yaitu kapal Inggris. Kekayaan pada kapal itu amat banyak. Datang angkatan kompeni dari Malaka, diambilnya rampasan itu semuanya dan tidak dibaginya. Raja Aji keberatan karena itu adalah pelanggaran janji. Diutusnya satu delegasi ke Malaka, menuntut dibicarakan tentang janji yang telah diperbuat itu dan minta diserahkan separuh dari rampasan kapal itu, akan tetapi Belanda tidak mau menerimanya.
Amat murkalah Raja Aji atas janji yang tidak dihargai itu. Kabarnya konon surat-surat perjanjian itu dirobek-robek karena sangat murkanya. Karena persahabatan telah berganti dengan permusuhan, company pun mendapat kesempatan yang baik menyerang Riau pada tahun 1783 Masehi. Raja Aji dengan bala tentara dan pahlawannya mempertahankan Riau dengan gagah perkasa. 9 bulan lamanya berperang, pusat pertahanan tempat mengatur komando perang ialah pulau kecil yang terletak di hadapan Tanjung Pinang sekarang itu, yaitu Pulau Penyengat. Dahsyatlah peperangan itu, terpadulah gagah perkasa Melayu dengan Bugis mempertahankan daulat kebesarannya. Gegap gempitalah bunyi meriam larap rentaka dari kedua belah pihak. Banyak pahlawan yang gugur, akan tetapi setelah berperang 10 bulan lamanya, Belanda terpaksa mundur ke Malaka karena beberapa buah kapal gerangnya telah tenggelam. Terpeliharalah kemerdekaan Riau dan kebesarannya. Dalam suku-suku bangsa kita menarik nafas dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kemenangan itu. Akan tetapi ada juga kerajaan-kerajaan Melayu itu yang dengki karena mereka merasa akan turun kedaulatannya jika Riau beroleh kemenangannya dan akan terjamin kekuasaannya di atas tanahnya yang setumpak kecil oleh company Belanda jika mereka memisahkan diri dari Riau. Selangor bertetangga dengan Malaka. Raja di sana pun Raja Ibrahim, anak saudara dari Jamtuan Muda Riau. Mereka keturunan Bugis. Kemenangan Riau mempertahankan diri dari serangan Belanda di Malaka, membuat semangat mereka naik untuk meneruskan tantangan kepada Belanda. Mereka pun bersedia melanjutkan serangan merebut Malaka dan mengusir Belanda. Lalu mereka minta Raja Aji datang sendiri ke pantai Selat Malaka supaya mengepung Belanda dari setiap jurusan. Ada juga orang-orang besar Riau menasihatkan supaya Jamtuan Muda mengurungkan maksudnya. Tetapi karena keras permintaan Raja Selangor, Raja Aji mengabulkannya juga. Mendaratlah tentara Melayu dari Riau itu di Teluk Ketapang, sebelah selatan dari kota Malaka. Di sanalah beliau membuat pertahanan yang kuat. Sultan Riau, Sultan Mahmud Syah ikut dalam peperangan itu. Terjadilah kembali peperangan yang hebat. 3 bulan lamanya, akan tetapi sayang sekali karena beberapa raja Melayu yang lain, Renggano dan Siak, telah berpihak kepada company dan orang Melayu yang dalam negeri Malaka sendiri. Demikian juga orang Bugis dan orang Jawa dibujuk oleh Belanda supaya berdiri di pihak mereka. Dengan rayuan janji-janji yang muluk, sungguh pun segala kekuatan telah dikerahkan Belanda untuk menantang serangan itu dan mempertahankan diri. Sangatlah dahsyat serangan pahlawan Melayu Bugis itu dengan dibantu oleh saudaranya Raja Ibrahim Selangor. Satu persatu negeri-negeri keliling Malaka itu telah jatuh ke tangan beliau, bahkan telah masuk ke dalam negeri Malaka sendiri, sehingga Belanda hanya dapat bertahan dalam bentengnya, sehingga sudah ada usaha hendak memindahkan segala bangsa Belanda, orang preman, perempuan, dan anak-anak ke tempat lain yang lebih aman. Sebab bantuan dari Jakarta belum juga datang, serangan Raja Aji kian lama kian dahsyat. Cucu Raja Aji, pujangga dan ulama yang terkenal, yaitu Raja Ali Al-Haji bin Angku Raja Ahmad Al-Hajj bin Raja Aji, mengarang buku Tuhfat Tanafis tentang silsilah Raja Melayu dan Bugis, mengisahkan hikayat perang Raja Aji itu dengan hidupnya. Bila mana hari siang beliau sendiri yang memimpin peperangan, menyerang dan mengepung kota Malaka. Bila mana hari telah malam, beliau asyik mendengarkan fatwa ulama yang turut dalam angkatan perang itu. Setiap malam Jumat, beliau mengadakan wirid membaca kitab Dalalil Al-Khairat, ucapan puji-pujian kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengepungan yang dahsyat atas kota Malaka itu amat menggegerkan kekuasaan Belanda, baik di Jakarta ataupun di negeri Belanda sendiri.
Perang yang tadinya sangat diabaikan, akan tetapi seorang raja Melayu saja mula telah nyata pertahanan di Malaka sudah tidak berupaya lagi. Dikirimlah bantuan yang amat besar, terdiri dari 20 kapal dan beribu-ribu serdadu dari Jawa. Sayang sekali sebagian besar serdadu itu adalah bangsa Melayu Indonesia juga. Mereka masuk dari jurusan laut. Pendaratan yang paling hebat adalah di Teluk Ketapang sendiri. Beribu-ribu serdadu Belanda masuk mengepung Teluk Ketapang, tempat pertahanan Raja Aji. Kian lama kian mendesak. Panglima-panglima perang Melayu dan Bugis bertahan dengan gagah beraninya dalam peperangan yang tidak seimbang. Arung Lengah pun memacu kudanya, padahal ia telah sakit. Keluarlah ia menempuh baris Belanda, lalu ia mengamuk. Matilah ia dengan kudanya, dan Belanda pun banyak juga yang akan membawa itu meletus dan pecah sebelum berangkat. Muda itu oleh segala orang-orang besar Holanda itu, serta dengan serdadu-serdadunya. Mengamuk pula Dayeng Salekong dan Panglima Calebang serta Haji Ahmad. Ketiganya mengamuk menyerbukan dirinya kepada baris Holanda yang berlapis-lapis itu. Seketika ia mengamuk itu, matilah ia syahid fisabilillah. Ketiganya dengan nama laki-laki dan berapa lagi orang-orang baik pun syahid. Demikian Raja Ali Haji mengisahkan hebatnya perang berkecamuk di hadapan benteng itu. Raja Aji ada dalam benteng. Hati Baginda tidak tahan lagi melihat pahlawan-pahlawan. Allahu Akbar. Akan tetapi anak cucu dan budak-budaknya mencoba menahan dan memeluk Baginda jangan pergi. Dengan keras beliau kuatkan segala halangan dan beliau tampil ke muka. Akan tetapi berlakulah qadarullah subhanahu wa ta'ala. Baru saja sampai di muka benteng itu, si Dirus datangnya, beratus-ratus peluru menembus dirinya, dan gugurlah pahlawan Malaya Bugis itu dengan gagah perkasanya. Badik masih di tangan kanannya, dan Dalalul Khairat masih di tangan kirinya. Dengan itu berhentilah perang, menanglah Belanda. Seluruh orang-orang besar Belanda yang hadir waktu itu semuanya membuka topi, memberi hormat kepada raja besar dan pahlawan perkasa itu. Besoknya gubernur Belanda di Malaka meminta kepada orang-orang Malaya dan Bugis supaya jenazahnya diurus dengan serba kebesaran. Setelah selesai lalu dimasukkan ke dalam peti mati. Niat Belanda hendak membawanya ke Jakarta untuk menjadi ingatan sejarah yang besar, tetapi tidak jadi. Dikebumikanlah jenazah beliau di belakang kubu pertahanan Belanda. Setelah Malaka kemudian jatuh ke tangan Inggris, Abdullah bin Abdul Qadir Munshi menceritakan bekas kuburan Raja Aji di belakang kubu itu. Setelah 25 tahun di belakang itu, anak cucu Raja Aji datang ke Malaka meminta izin untuk membawa tulang-tulang jenazah itu ke Riau. Lalu mereka makamkan kembali di Pulau Penyengat sebelah selatan. Itulah Raja Aji, Teluk Ketapang, Asyahid fisabilillah, salah seorang pahlawan besar bangsa Indonesia di abad ke-18. Kejadian ini pada tahun 1784 Masehi. Bangsa Indonesia di Kepulauan Riau sekarang ini boleh berbangga karena di Riau pun ada pula pahlawan besar. Demikianlah kisah dari Raja Aji yang ingin merebut Malaka dari tangan Belanda. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari sejarah kerajaan Malaka di Riau. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.